Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada kesempatan malam hari ini kita sudah mempunyai janji dan ya alhamdulillah ya terlaksana ya kawan-kawan. Kita diskusi dengan Bang Jaki Sembiring gitu ya dengan tema keselamatan. Adapun di awal ini di opening karena tidak boleh membahas secara langsung menyeberang ya, saya akan jelaskan dulu tentang masalah keselamatan di dalam agama Islam. Kalau kita ditanya sebagai umat Islam apakah kita pasti selamat? Ya jelas jawabannya pasti selamat. Lalu di mana dalilnya? Anda bisa membuka di dalam sebuah hadis ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Ya, semua umat Islam ummati yadkhulunal jannah. Kan kayak gitu. Pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam, yang mana kalau mengikuti ajaran dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, pasti masuk Islam. Lalu adakah di Al-Quran ya tentang masalah keselamatan? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan? Jawabannya iya. Di mana letak ayatnya? Anda bisa buka di Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Maryam ayat 72. Jadi ya teman-teman, memang di Islam itu udah ada jaminan dari Allah, ada juga ya jaminan dari nabinya. Tapi kita pun juga harus menuruti perintah Allah serta Rasulnya. Karena banyak ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka ya jika kita mempunyai jaminan, wajib kita taat ya, wajib kita taat terhadap Tuhan semesta alam yang telah menjamin masuk surga. Lalu bagaimana supaya dijamin? Ya, kita kerjakan perintahnya. Keselamatan di dalam agama Islam itu mudah. Satu kata, dua kalimat. Apa itu? Satu kata, takwa. Dua kalimat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi apakah amal yang kita jalankan itu akan membuat kita ke dalam surga? Gak ada, teman-teman. Ya, orang masuk surga karena amalnya, gak ada. Tetapi orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah, jaminan dari Allah. Ya, saya sering analogikan, tapi nanti saya bawa. Ya, tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari itu kita mengerjakan perintahnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh yang ada dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Makanya ibadah keseharian kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya, di dalam agama Islam ada rumus-rumusnya, ada step by stepnya. Kagak modal percaya saja. Karena apa? Orang yang kagak beriman pun bisa percaya. Orang yang kagak beriman pun bisa beramal. Tetapi ya, kalau kita beramal, kita harus tahu tujuan amal kita kemana. Sebagaimana kalau kita ingin mengirim barang. Kalau kita kirim barang, maka kita tahu alamat dan orangnya. Nah, bagaimana meraih alamat tersebut? Maka dari itu ikutilah Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah saya berasumsi tentang ayat itu? Tidak. Kita dapat melihat di Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 31. Quran surah Al-An'am ayat 153. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Terus salah satunya tadi hadis yang saya bawa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hidup yang kekal ya teman-teman. Nah gitu.
Oke, mungkin itulah prolog opening dari saya. Silakan. Oke. Baik. Ya, kita sudah mendengarkan tadi ya penjelasan daripada Ustadz Isupi tentang jaminan keselamatan. Baik. Ini saya akan mulai dengan pertanyaan dan nanti mau ditanggapi sekaligus bertanya balik itu juga boleh ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi beliau sudah memaparkan tentang keselamatan di dalam Islam. Saya masuk kepada pertanyaan mungkin yang lebih dalam teman-teman ya. Mungkin ini kelihatan sederhana atau simple, tapi ini memang agak berbahaya kalau kita salah menjawab gitu ya. Di dalam iman Islam ya Ustadz, bahwa keselamatan itu bicara selamat dari apa? Ya, itu yang pertama. Keselamatan dalam Islam itu berbicara selamat dari apa sih? Kan kita ngomong keselamatan. Kami pasti dapat keselamatan. Selamat dari apa? Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa dikatakan dalam Islam ada jaminan keselamatan. Selamat dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keselamatan di dalam Islam itu ya, itu berangkat dari amal soleh, atau itu berangkat dari amal soleh atau ridho Allah. Ya, amal soleh atau ridho Allah. Jadi teman-teman itu yakin selamat itu mulanya karena Allah meridhoi orang tersebut, atau itu karena perbuatan baik dia. Ya, itu berangkat dari mana? Ya, nah jadi dua hal itu sebagai pendahuluan bahwa pengertian di dalam iman Islam selamat dari apa? Ya, yang kedua bahwa di dalam iman Islam kalau berbicara tentang tadi keselamatan ya teman-teman sekalian, itu berangkat dari mana? Ya, berangkat dari mana? Itu dimulai dari manusianya kah, atau itu dimulai dari Allah meridhoi? Ya, meridhoi orang itu supaya selamat. Ya, karena di dalam sebuah riwayat banyak sekali bahwa ada orang-orang yang beramal dengan amalan penghuni sorga, tapi Allah menutupnya. Ya, menutupnya dan mengakhirinya dengan amalan penghuni neraka. Dan Allah pun memasukkannya ke dalam api neraka. Ada orang yang berbuat amalan neraka, tapi Allah menutupnya dengan amalan penghuni sorga. Nah, kalau begitu, ya, maka untuk apa perbuatan baik? Ya, kalau semua ternyata kemudian nanti ada yang tutup, ada yang buka, ada ridho Allah, dia mau ridho atau tidak, maka perbuatan baik itu untuk apa? Ya, nah hadis yang saya maksud tadi adalah Musnad Ahmad nomor 9896. Musnad Ahmad, sorry, ini sudah mulai ya? Oh sudah ya, 9896. Ya, nah maka daripada itu sekali lagi saya pertegas pertanyaan saya dan nanti mau menjawab sekaligus menyampaikan pertanyaan boleh, bahwa keselamatan yang dimaksud dalam Islam itu bicara apa? Ya, selamat dari apa? Ya, itu dia. Yang kedua, bahwa keselamatan itu berangkat dari mana? Berangkat dari manusianya kah yang berbuat baik, atau berangkat dari ridho Allah? Ya, nah atau ridho Allah. Saya kira Ustadz sangat mengetahui tentang hal itu. Nah, maka kalau dikatakan bahwa berangkat dari Allah yang meridhoi, maka perbuatan baik untuk apa? Ya, nah yang sekali lagi saya tekankan, berangkat dari mana? Manusianya dulukah yang mengupayakan untuk baik, baru Allah meridhoi, atau ada ridho Allah maka dia berbuat baik? Ya, nah karena nanti kalau kita melihat dalam penjelasan Ustadz tadi, saya lihat ada dualisme. Maksudnya juga ridho Allah juga, perbuatan baik juga. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu berangkat dari mana? Allah yang meridhoi atau kemudian karena manusianya yang berbuat baik? Kalau manusianya berarti keselamatan itu ya datang dari manusia, sehingga Allah hanya merestuinya atau meridhoinya saja, atau karena ada ridho orang itu bisa berbuat baik. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi sebuah dalil yang saya sampaikan dalam hadis Musnad Ahmad 9896, ada orang yang beramalan sorga, Allah tutup dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang membuat amalan penghuni neraka, Allah tutup, jadi dia mengerjakan amalan di akhirnya ditutup dengan amalan penghuni surga, akhirnya masuk surga. Nah, jadi sebenarnya ya Allah ini memperhitungkan atau tidak perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau semuanya sepertinya terserah dia, suka-suka dia. Ya, itu dia. Nah, tetapi dalam iman Kristen bahwa kami percaya perbuatan baik itu tidak mengerjakan atau tidak menjadi landasan keselamatan. Sama sekali tidak.
Loh, jadi perbuatan baik untuk apa dalam iman Kristen? Perbuatan baik dalam iman Kristen itu adalah sebuah bukti bahwa kita telah diselamatkan, atau bentuk ucapan syukur kita dari sesuatu yang sudah diselamatkan. Nah, jadi bukan keselamatan dulu, bukan berangkat dari perbuatan baik supaya selamat, tapi karena sudah selamat maka berbuat baik. Nah, jadi sama sekali bukan karena perbuatan karena. Oke. Saya catat pertanyaannya ya. Ada 2. Siap, Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama, selamat dari apa? Jelas ya teman-teman, di dalam Al-Quran kita selamat dari siksa api neraka, dari nar, ya, dari minan nar, dari siksa neraka. Karena itu adalah tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk, gitu ya teman-teman. Nah, itu sudah saya jawab. Terus ya, selamat ini berangkat dari mana? Jadi selamat itu berangkatnya dari kasih karunia-Nya Allah. Allah udah bilang, ya ini tiket surga, silahkan kau kesini ambil. Ya, nih contohnya kayak gitu. Saya punya tiket surga, silahkan Bang Jeki Sembiring ambil ke sini. Nggak mungkin tiket ini, ya tiket surga ini langsung ke tempat Anda, nggak mungkin. Tapi Anda harus jalan dulu, usaha dulu untuk ambil tiket ini. Ya, jadi seperti itu. Terus berkaitan tentang masalah selamat dari mana? Apakah dari ridho Allah atau perbuatan baik? Ya, ada ayat, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Itu salah satu ayat di tempat saya, Quran Surah Ali Imran. Tidak ada orang masuk surga karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah. Tidak ada orang masuk kamar hotel tapi tempelin duit di pintu hotel. Nggak ada. Kan gitu. Lalu bagaimana caranya kita masuk kamar hotel? Kita bekerja setiap hari, dapat gaji, dapat uang yang banyak. Lalu kita ingin staycation, ya, ingin liburan dengan menyewa kamar hotel, kan gitu. Nggak mungkin uang gaji Anda langsung tempelkan ke pintu hotel. Nggak mungkin. Tapi apa? Uang tadi, ya, hasil kerja keras Anda tadi, Anda serahkan dulu ke resepsionis, lalu resepsionisnya nanti berikan Anda kunci kamar hotel. Dengan kunci itulah Anda dapat masuk ke dalam hotel. Oke? Nah, jadi bukan dengan uang Anda, bukan dengan amalan Anda di dalam Islam tuh, tetapi dengan apa? Yaitu dengan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena apa? Ya, bisa juga seseorang itu banyak beramal selama dia hidup di dunia. Bisa seperti itu. Tetapi kalau Allah jawab begini, silahkan kau bawa amalanmu, ya. Maka kalau kita mau hitung-hitungan nikmat, ya, hitung-hitungan nikmat, silahkan berapa banyak nikmat yang kuberi kepadamu di dunia dengan amalanmu. Nikmat melihat, nikmat mendengar, ya. Maka dari itu patut kita bersyukur, jangan hitung-hitungan amal, ya. Udah dikasih hidup, dikasih napas, dikasih penglihatan, mau hitung-hitungan amal dengan Tuhan. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal. Allah bisa tolak amal Anda, ya. Dan Allah bisa, ya, memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke surga. Jadi seperti itu jawabannya, ya. Terus begini, saya mau kasih tahu, ya, membahas tentang kekristenan, ya. Yang disampaikan tadi katanya percaya terhadap Yesus, ya. Baik, kalau kita merujuk ke Matius 7 nomor 21, ya. Apa yang dikatakan di Matius 7 nomor 21? Kata Yesus, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Sekarang, kalau Anda di dalam Kristen berkeyakinan selamat, ya, sedangkan kata selamat itu kata Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Tolong,
carikan di kitab Anda kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Saya cari itu, ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus supaya Anda selamat. Dan saya sedikit membantah dengan jaminan keselamatan di Kristen, karena tidak pernah saya temui tekstual di Kristen Yesus menjamin Kristen masuk kerajaan sorga. Tapi Yesus menjamin orang yang percaya. Percaya terhadap apa? Terhadap di dalam Yohanes 17 nomor 3. Kalau kau ingin hidup kekal, kata Yesus, maka apa? Maka dia mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Silakan dijawab. Ya. Oke, baik. Dari penjelasan Ustadz tadi ya, saya masih belum menemukan tentang apa yang menjadi landasan analogi tiket hotel, analogi tiket dan dia harus ambil ke sana. Jadi sebenarnya berangkat dari siapa? Berangkat dari orang yang memberikan tiket atau orang itu yang harus melangkah untuk ambil tiket? Seandainya orang itu telah memberi atau Allah meridoi, bisakah orang itu kemudian tidak mendapatkannya? Kalau Allah sudah meridoi, orang itu tidak berangkat, apakah dia tetap dapat atau tidak? Nah, karena begini teman-teman, bahwa tadi ya masih saya belum dapat itu Ustadz, bahwa itu berangkat dari kasih karunia, itu tadi dikatakan ya, berangkat dari kasih karunia. Kalau berangkat daripada kasih karunia, itu menurut saya sesuai dengan Alkitab ya, di dalam Efesus pasal yang kedua, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma, kita do nothing, kita belum mengerjakan apa-apa, tapi Tuhan sudah kasih. Itu kasih karunia. Tetapi setahu saya teman-teman itu berpendapat bahwa kamu baik dulu, kamu benar dulu. Setelah itu pasti saya menemukan di dalam kitab sucinya Ustadz Yusuf, justru di sana masih kata mudah-mudahan, Ustadz. Mungkin tepatnya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayatnya yang ke-67. Al-Qasas 67 di sana dikatakan begini. Adapun orang yang bertaubat, satu, taubat ya, itu bagus sekali. Orang yang beriman ya, dan orang yang mengerjakan amal soleh, dikatakan semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kata semoga termasuk dia orang-orang yang beruntung ini apakah adalah kata kepastian? Ya, karena kita sedang berbicara tentang jaminan keselamatan, bukan janji keselamatan. Kita sedang berbicara tentang kepastian keselamatan, bukan janji. Kalau janji ya saya bisa juga. Tapi kalau kita bicara tentang kepastian keselamatan, ini yang tidak main-main, gitu ya. Karena dikatakan orang yang taubat sudah bagus itu, iman juga sudah ada, bagus sekali. Yang mengerjakan amal soleh juga sudah bagus sekali. Tapi dikatakan dia termasuk, semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di mana jaminannya? Ya, di mana kepastiannya? Ya, itu dia. Maka tadi sekali lagi tolong dipertegas mengenai bahwa itu berangkat daripada kasih karunia atau orang yang mau melangkah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, dua hal yang sangat berbeda. Maka tadi saya katakan bahwa satu-satunya kepastian itu dikatakan oleh Yesus. Nah, maka tadi di bawah ayat teman-teman ya, di dalam di dalam Matius pasal yang ke-7, ya, konteks itu berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Sehingga dikatakan bukan setiap orang. Dari Ustadz sendiri mengatakan itu bagus sekali. Kalau dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu sama seperti bukan setiap orang yang melamar polisi jadi polisi. Jadi ada tidak yang melamar? Ada, masuk nggak? Masuk, tapi tidak semua. Nah, maka daripada itu ternyata dalam konteks itu ada orang yang hanya percaya pada mulut saja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Ya, nah maka dikatakan bukan setiap orang. Ya, maka di situ ada term and condition, ada syarat dan ketentuan berlaku. Bukan setiap orang, bukan setiap orang yang melamar jadi polisi, tapi ada yang melamar juga jadi polisi.
Kenapa? Karena ada kategori yang lain. Nah, maka bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bukan berarti tidak boleh memanggil Yesus Tuhan. Tapi semua yang memanggil Yesus Tuhan, tidak semua dari mereka percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, bahwa yang lainnya tadi pada konteks yang lain, saya tidak melihat itu merujuk kepada berbicara mengenai keselamatan. Tadi dikatakan tidak pernah dari mulut Yesus sendiri ya berbicara tentang sembah. Saya kira itu sudah lari konteks, teman-teman. Karena konteks kita bicara jaminan keselamatan, bukan Yesus itu Tuhan, ya. Nah, itu mungkin di tema yang lain boleh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, itu ayat yang dipakai itu bisa menjawab saya, ya, bisa membantah saya. Tapi ini kita sedang berbicara. Keputus dia. Kenapa? Kena report kah? Mana Jekinya? Keputus. Bentar. Oh, Putus ya tadi ya. Kesuspend ini Ustaz. Aduh, ini makanya pakai akun yang lain. Pelanggaran nggak tadi? Ini akun utama. Gak tahu juga saya, nggak ngerti. Loh. Kok bisa hilang kayak gitu? Itulah, nggak tahu juga gimana. Iya. Oke lah. Tapi tadi ya untung tinggal beberapa detik doang juga tadi mati. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, berarti saya sambungkan yang tadi ya. Boleh. Silakan. Oke. Mohon maaf ya semua teman-teman ya. Oke, silakan Ustaz. Oke, tadi Bang Jekinya menekankan yang mana duluan sih, manusianya atau Allah? Ya, saya udah bilang masuk surga itu karena rahmat Allah. Allah sediakan rahmatnya, sediakan surganya. Kalau kau mau mencapai surga, maka atas usaha kau. Kalau kau mau mencapai rahmatnya, maka atas usaha kau. Bukan menunggu surganya ke tempat Anda, bukan. Ya, atau ya menunggu surga itu diberikan kepada Anda secara cuma-cuma. Itu nggak pasti. Ya terserah orang mau beri atau kagak, kan kayak gitu. Kalau saya mau kasih power bank ke Anda, ya saya punya power bank, kan kayak gitu. Bisa aja saya kasih ke orang, nggak ke Anda, gitu. Ya, tapi saya sediakan power bank ini untuk Anda. Silahkan Bang Jeki ambil ke tempat saya. Kan kayak gitu, atas usaha Anda, ya, jalan ke tempat saya untuk ambil power bank ini. Oke? Kalau Anda nggak usaha, mengharap saya kasih cuma-cuma, bisa aja saya nggak kasih. Ya, saya kasih ke orang lain daripada ke Anda yang kagak mau ambil, kan gitu. Jadi ya berkaitan Bang Jeki ya, bahwa masuk surga itu Allah sediakan rahmatnya, sediakan surganya ya. Tetapi Anda pun juga harus berusaha untuk meraih surganya. Jangan cuma diam di tempat. Makanya saya analogikan tadi, kagak ada mobil Pajero turun dari langit. Kalau Anda ingin punya mobil, Anda usaha ya. Usaha, kerja keras, nabung, beli mobil. Jangan nunggu mobilnya turun dari langit, nggak bakalan terjadi, gitu. Ya, jadi berkaitan. Analogi dengan hotel kayak gimana? Masa nggak ngerti? Ya, kamar hotel udah disediakan oleh pihak hotel. Kalau kau mau masuk kamar hotelnya, ya kau datang ke sana, kan kayak gitu. Bukan nunggu kamarnya diantar ke tempatmu. Gimana sih? Begitu pula ya dengan surganya Allah. Kalau kau mau ke surga, mau selamat, ya maka kau raih keselamatan itu. Bukan kau harus diam di rumah lalu nunggu surga itu diantar ke rumahmu. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal kayak gitu. Kalaunya meraih keselamatan tanpa usaha, itu adalah doktrin yang tidak masuk akal. Terus berkaitan tentang masalah ketika saya membahas Matius 7 nomor 21, katanya out the topic tadi ya, sekilas kita dengarkan. Saya tidak mempertanyakan Yesus itu Tuhan atau tidak, tapi mempertanyakan kehendak Tuhan agar Anda selamat. Oke? Di situ kata Yesus jelas kok, ya. Kalau kamu pengen selamat masuk kerajaan sorga, maka kamu harus melakukan perintah Bapa di sorga.
ada nggak perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus supaya selamat? Nah itu, bukan Yesusnya Tuhan yang kita bahas, bukan itu. Tapi ada nggak perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus supaya Anda selamat? Sedangkan Yesus sendiri kan tidak selamat. Yesus pun juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan kayak gitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya dia tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan. Karena apa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya sesuai dengan fakta. Ketika dia ditangkap tentara Romawi pun dia kagak selamat. Kan gitu bang. Ya. Lalu gimana? Dia mau menyelamatkan Anda, sedangkan diri dia sendiri nggak selamat gitu loh. Sama makhluknya aja, sama manusia, sama tentara Romawi, dia nggak selamat. Mau kayak gimana dia mau menyelamatkan Anda? Coba pikir di situ dah. Ya, kalau dia masih berbentuk manusia aja tidak bisa menyelamatkan, lalu Tuhan macam apa ini? Kan kayak gitu. Menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa gitu loh. Di mana pikiran kita bahwa dia menyelamatkan, sedangkan menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Gitu. Nah maka dari itu saya belum menemukan jawaban yang saya tanyakan tadi ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk Anda menuhankan Yesus? Terus juga ada pertanyaan satunya tadi, semoga Anda ingat ya karena waktu saya habis. Saya persilahkan Anda dulu, silakan. Baik, waktunya dulu ya. Oke, ya teman-teman tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Yusuf mengenai hal itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah bahwa ridho Allah atau usaha manusia. Ya, lagi-lagi saya tekankan di sana bahwa selamat itu karena ridho Allah atau karena usaha manusia. Kenapa? Saya tanyakan itu ulang-ulang gitu ya, karena sepertinya ada pernyataan yang berbeda ya dari Ustadz. Tadi sudah saya sampaikan dalilnya, saya minta pendapat Ustadz untuk hal itu. Di dalam Musnad Ahmad 9896, saya bacakan sedikit bahwa dia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni sorga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya dia pun jadi penghuni neraka. Ya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni sorga. Dan akhirnya Allah pun menjadikannya penghuni sorga. Kok bisa orang beramal dengan amalan penghuni sorga ditutup dengan amalan penghuni neraka? Jadi sebenarnya Allah mau orang berdosa atau tidak supaya selamat? Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, bahwa sekali lagi perlu saya tekankan, ya, keselamatan di dalam Islam berangkat daripada ridho Allah atau karena usaha manusia. Ya, itu dia. Nah, makanya tadi dari dua analogi tadi sama-sama bahwa ini sediakan, ya, tapi kamu mau berangkat atau tidak. Nah, maka yang bisa kemudian sukses memperoleh selamat itu karena sudah diberi atau si dia melangkah kepada keselamatan. Kalau si dia yang melangkah kepada keselamatan, maka keselamatan itu dimulai daripada manusianya yang mau bergerak. Ya, dimulai daripada manusia yang mau bergerak. Jadi bukan kasih karunia seperti apa yang tadi yang Ustadz sampaikan. Itu sepertinya bahasa Alkitab, karena kalau kasih karunia yang dimaksud atau grace itu berbicara tidak ada usaha kita di sana. Ya, tidak ada usaha kita. Karena memang betul-betul keselamatan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia karena manusianya berbuat dosa. Ya, seperti itu, berbuat dosa. Nah, maka selamat dengan usaha manusia itu sangat amat mustahil atau tidak mungkin. Makanya kita butuh anugerah. Ya, kita butuh kasih karunia Allah. Ya, itu dia. Nah, tadi tolong ditanggapi hadis itu tadi. Kemudian ada pertanyaan tadi disampaikan mengenai ayat itu tadi ya. Bahwa ayat itu tadi sekali lagi tidak berbicara mengenai Yesus Tuhan atau bukan.
Tapi kalau penekanan di mana perintah bahwa harus menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu makanya tadi saya katakan itu tidak sesuai dengan ayat itu. Ayat itu sedang menjelaskan tentang tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Bapakku? Ya, apa kehendak Bapakku? Nah, jadi sekali lagi perlu saya tekankan dalam iman Kristen, penekanan kepada Yesus Tuhan itu bukan aku Tuhan sembahlah aku. Kami tidak punya kacamata itu. Dan saya katakan kategori itu pun adalah kategori yang tidak berguna. Even itu Ustadz sendiri nggak akan pakai kategori itu untuk ketuhanan. Ya, karena apakah yang mengaku Tuhan adalah Tuhan? Yang minta disembah pasti Tuhan? Wah, itu pasti kita keliru banget. Maka dalam iman Kristen, pernyataan Tuhan itu bukan tentang pengakuan diri, tapi tentang pernyataan diri. Apa yang saya maksud di sana? Yohanes di dalam Matius tadi yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 yang Ustadz bawa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapakku di sorga? Ya, ingat Yesus panggil Allah sebagai Bapa. Ya, tidak mungkin ada orang-orang sebelum Yesus berani panggil Allah sebagai Bapanya. Ini menjelaskan relasi khusus antara Yesus dan Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, sebab inilah kehendak Bapakku. Ya, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku. Ini kehendak Bapa, apa itu? Yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan supaya dikatakan aku, Yesus, membangkitkan orang pada akhir zaman. Cari satu nabi bisa bangkitin orang pada akhir zaman. Tidak ada. Dan siapa yang memiliki kuasa kebangkitan? Even dalam iman Ustadz sendiri, itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Saya tidak tahu apakah ada manusia yang Ustadz yakini bisa membangkitkan orang nanti pada akhir zaman. Ya, tetapi bagaimana mungkin kalau Yesus itu hanya manusia saja, atau hanya nabi, atau hanya utusan, tapi melihat dia, percaya, dan selamat masuk hidup kekal, dan memperoleh kebangkitan pada akhir zaman. Ya, nah maka justru apa kehendak Bapa? Yesus yang adalah firman Allah yang diutus itu supaya orang percaya kepada Yesus, dan dia, Yesus, yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bangkit pada akhir zaman untuk menerima hidup kekal tapi tidak percaya pada Yesus? Itu tidak mungkin. Baik, oke. Silakan dipencet. Oh, ya, sorry. Ya teman-teman semuanya, sebenarnya ya kita diusahakan untuk mencarikan perumpamaan supaya mereka ngerti. Tapi ya memang susah kagak ngerti-ngerti kan gitu ya. Saya bilang kalaunya power bank nggak ngerti, teman-teman ya kamar hotel kagak ngerti. Saya harus umpamakan apa lagi? Allah sediakan surga dengan rahmatnya, jadi berawal dari Allah. Ya, sediakan surga dulu, ya, baru kita mencapai surga. Bukan kamu cuma tunggu surganya datang kepadamu atau dikasih hadiah surga kepadamu. Gimana sih? Nggak nyampai-nyampai itu surga, nggak nyampai-nyampai itu Anda selamat kalau Anda tidak mendatangi keselamatan itu. Nggak bisa Anda cuma diam lalu Anda sampai ke tempat saya, nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Jadi kalau selamat tanpa beramal itu nggak masuk akal gitu. Kalau berselamat tanpa beramal nggak masuk akal. Karena apa? Karena begini ya teman-teman, semuanya itu secara logika manusia aja, dari usaha kita juga. Nah, saya bilang dari karunia Allah, karena kasih karunia Allah. Gimana kita mau meraih surga kalau Allah nggak mengasihi kita? Allah kasihi dulu kita dengan napas ya, sehingga kita bisa meraih surga. Jadi semuanya berawal dari Tuhan yang menyediakan surga, yang mengasihi Anda. Setelah kasihnya kepada Anda, lalu Anda berusaha menjalankan perintahnya, meraih surganya. Ya, jangan Anda setelah dikasih napas, duduk diam, tunggu dia pula kasih surga ke Anda. Mimpi. Nah, kan gitu, mimpi kalau kayak gitu. Menghayal kebanyakan itu namanya. Nah, jadi berkaitan tentang masalah Musnad Ahmad tadi. Oh, ada ya
orang yang beramal dengan amalan surga, tetapi dia ditimpakan dengan amalan neraka? Jawabannya ada. Apa pembedanya? Pembedanya, orang yang beramal itu ada dua. Yang pertama yang beramal punya iman, yang kedua dia beramal tidak punya iman. Kayak gitu. Saya beriman, lalu Anda tidak beriman. Saya contohkan kepada Anda saja. Kan kayak gitu. Anda melakukan amalan surga. Anda juga niru-niru sholat, lalu Anda bantu orang, lalu semua kebaikan Anda lakukan, amalan surga. Sayangnya Anda tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman, amalannya itu di Al-Quran bagai bak fata morgana. Ini ayatnya, ya. Nih, nih teman-teman, ya. An-Nur 39, ya. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jadi kalau Anda tidak beriman, ya, lalu Anda beramal surga, fata morgana, sia-sia amalan Anda. Itulah yang dimaksud dalam Musnad Ahmad. Orang yang beramal, ada yang beriman, ada tidak. Makanya kan sepaket di Al-Quran itu, innalladzina amanu wa amilus selain beriman, dia juga beramal. Selain beramal, dia juga beriman. Kan kayak gitu. Kalau amalan Anda sendiri, Anda tidak punya iman, Anda bagaikan, ya, mau kirim barang yang kagak tahu alamatnya. Gitu. Anda mau kirim barang, tapi kagak tahu alamatnya, kagak nyampe barangnya. Anda beramal tapi tidak tahu untuk siapa dan kemana, maka sia-sia amalan Anda. Gitu. Berkaitan tentang masalah Yohanes 6 nomor 40, kehendak Bapa, kata Anda, agar percaya kepada anak. Nih ya, percaya sebagai apa? Bukan sebagai Tuhan, kan? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Kalau kita melihat ajaran Yesus, ya, percaya Yesus seperti apa supaya selamat? Nih ya, kalau ingin meraih keselamatan, hidup yang kekal, kata Yesus, ya, maka harus seperti apa nih? Inilah hidup yang kekal itu, mengakui Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Waduh, Bang Jeki. Ya. Oke. Nah, itu Bang Jeki jawaban saya. Silakan Anda tanggapi dulu, nanti saya kasih pertanyaan. Nggak apa-apa, ini mumpung masih nunggu, Ustadz mau sampaikan pertanyaan, boleh? Silakan. Oke, pertanyaan saya tadi ada yang belum terjawab. Secara tekstual ada nggak jaminan Yesus, ya, secara tekstual di Bible, jaminan Yesus untuk Kristen? Aku menjamin Kristen selamat atau masuk surga. Ini untuk Kristen, khusus untuk Kristen, ya, bukan untuk semua orang. Silakan. Oke. Nah, maka tadi saya katakan di awal, tema kita bukan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya tadi Ustadz bawa ayat lain yang kemudian nanti kita akan belok ke sana, tapi saya tidak akan terpengaruh untuk menjelaskan itu, karena itu tidak sesuai dengan topik kita. Itu di lain kesempatan saya akan sangat jelaskan, dan itu sangat gampang sekali. Ya, makanya di dalam Yohanes 10, Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 40. Di situ ada kalimat mengatakan, inilah kehendak Bapakku supaya setiap yang melihat anak siapa? Ya, jadi percaya Yesus sebagai siapa? Percaya Yesus sebagai anak Allah. Ya, jadi kalau dikatakan seperti apa, teman, itu akan topiknya akan lari. Ya, tapi saya tidak akan ke sana. Ya, di situ dikatakan barang siapa melihat anak. Ya, itu berbicara kepada Yesus adalah anak Allah, atau dalam pengertian dia adalah firman yang diutus datang sebagai manusia, dan tidak ditanggapi bahwa melihat Yesus dan percaya kepadanya dapat hidup kekal. Ya, dan di akhir zaman dia yang membangkitkan manusia macam apa ini?
ya, bisa membangkitkan orang membangkitkan orang pada akhir zaman. Cari nabi-nabi siapapun itu bisa bangkitkan orang pada akhir zaman. Siapa dia? Ya, nah ini yang kita mau supaya nanti semua orang bisa percaya bahwa yang membangkitkan orang pada akhir zaman tidak lain dan tidak bukan hanya Yesus. Ya, dan itu dikatakan eksplisit oleh Yesus. Di mana jaminan yang Yesus katakan kepada orang Kristen, ya, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus kan. Yohanes 10:28. Tadi itu di awal sekali sudah saya sampaikan. Dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yohanes 10:28 kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, ini yang saya katakan, ini tidak akan ditemukan dimanapun selain di dalam Alkitab. Aku memberikan, dan itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10:28. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tidak akan binasa, dan itu pasti, teman-teman. Bukan mudah-mudahan. Ya, bukan mudah-mudahan. Nah, teman-teman, saya harap baik yang ada di sana maupun di sini perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf PI mengenai bagian ini. Dia berkatakan bahwa selamat tanpa beramal itu tidak masuk akal. Betul? Ya, selamat tanpa beramal itu tidak masuk akal. Itu ditekankan berkali-kali. Ya, kemudian tadi dikatakan bahwa tapi karena kasih karunia Allah. Ini yang saya bilang ini bertentangan. Ya, ini yang saya bilang, ini gimana caranya? Abang mau analogikan tadi uang, mau analogikan tadi hotel, power bank. Itu semua adalah pernyataan yang kontradiksi ketika mengatakan bahwa selamat tanpa amal itu tidak masuk akal. Itu berkontradiksi bahwa untuk apa ini kasih karunia? Ya, untuk apa kasih karunia? Kalau kasih karunia itu berbicara sorga, ya, berbicara sorga, itu enggak nyambung. Tapi kalau kasih karunia adalah jalan menuju kepada Dia, artinya ada akses menuju kepada keselamatan, ya itu bisa jadi. Tapi tadi saya sampai tulis nih, selamat tanpa beramal itu adalah tidak masuk akal versus karena kasih karunia Allah. Doh, ini di dalam abang sendiri abang menyatakan itu. Mungkin tanpa sadar ya, atau seperti apa. Nah, maka daripada itu, bahwa sekali lagi saya tekankan teman-teman, mau analogi apa yang mau disampaikan, dijawab bahwa itu berangkat daripada amal soleh, itu dikatakan tidak mungkin. Selamat tanpa berbuat baik itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sementara tadi saya sampaikan sebuah hadis kepada Ustadz, ya, dan Ustadz mengatakan, oh itu maksudnya. Saya bisa minta satu pendapat ulama Ustadz mengenai hal itu, karena tadi Ustadz mengatakan yang satu beramal tanpa iman. Itu pernyataan siapa itu? Ya, yang satu beramal tidak tanpa iman. Ya, nah jadi di sana, ya, jadi di sana bahwa ada orang yang beramal tanpa iman, ada orang yang beramal tidak pakai iman. Kan itu pendapat siapa, Ustaz? Ya, apakah itu tadi Ustadz menafsir sendiri? Ya, mungkin Ustadz punya kapasitas untuk itu. Tapi kalaulah boleh itu diungkapkan ada satu pendapat ulama atau siapapun itu, karena ungkapan hadisnya nggak ngomong begitu. Oh, ini satu dengan pakai iman, nggak ada. Saya lihatnya nggak ada sih. Ya, tapi siapa tahu Ustadz ada hadis yang lain untuk menyatakan itu. Berikutnya, tadi Ustadz kalau dikatakan iman, amal soleh, tadi kan saya sudah bawa di dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-67. Adapun yang orang-orang yang bertaubat, satu. Adapun orang-orang yang beriman, dua. Serta mengerjakan amal soleh, semoga, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau Ustadz yang ngomong insya Allah atau Ustadz yang ngomong semoga, ya itu bisa jadi. Tapi kalau Allah yang ngomong semoga atau kalau Allah yang ngomong insya Allah tuh piye? Gimana maksudnya? Ya, artinya kepastiannya di mana? Nah, itu dia saya maksud Ustadz. Waktunya ya. Oke, ya, jadi begini ya. Ada orang yang beriman ada orang yang beramal tapi tanpa iman, itu bukan pendapat ulama tapi kata Quran ya. Saya udah tunjukkan Quran surah An-Nur ayat 39 ya. Orang kafir itu amalannya, kafir itu beriman atau kagak? Kafir itu tidak beriman. Makanya perhatikan yang saya jawab tadi
Ya, walladzina kafaru amaluhum. Ada orang kafir yang mengerjakan amal. Oke? Dia tidak beriman. Itu bukan pendapat ulama, tapi kata Quran. Ya, maka dari itu orang yang dimaksud beriman lalu mengerjakan amalan surga, dia akan diselamatkan. Ada juga yang mengerjakan amalan tanpa iman lalu ditimpakan amalan neraka karena tidak ada imannya. Kayak gitu maksudnya. Paham nggak? Bingung sendiri. Terus kata Anda, saya menganalogikan power bank, saya coba nggak ngerti. Habis itu saya analogikan kamar hotel. Anda juga tidak mengerti gitu. Di situ tidak ada kontradiksi, tapi saling berkaitan dan mendukung. Bukan kontradiksi itu, tapi saling berkaitan dan mendukung. Saya udah sediakan, kata saya ya, kamar hotel buat Bang Jeki. Silakan Bang Jeki ya untuk meraih kamar hotel tersebut. Jangan berharap saya antar kamar hotel tersebut ke rumah Anda. Anda harus usaha ke kamar hotelnya. Nah, tuh ya, artinya berkaitan. Penyediaan saya, rahmat saya berkaitan dengan amalan Anda, usaha Anda gitu. Dengan ikhtiar Anda. Nggak bisa kamar hotel itu Anda sampai kalau Anda diam di rumah. Makanya saya bilang, beramal ya, selamat tanpa beramal itu kagak masuk akal. Gitu maksudnya. Artinya apa? Itu bukan kontradiksi, tapi saling mendukung. Lalu buat apa kata Anda kasih karunia? Bang, saya kasih karunia kepada Anda. Contoh ya, saya beri Anda modal ya, ongkos untuk mendatangi hotelnya. Begitu pula Allah sudah sediakan surga, lalu Allah beri Anda napas untuk Anda usaha meraih surganya. Jadi itu kasih karunianya namanya. Beda kan. Jadi ya hal-hal itu bukanlah bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi ya teman-teman. Gampang gitu cara memahaminya. Makanya saya bilang ya, meraih keselamatan tanpa beramal itu mustahil. Kagak ada Pajero turun dari langit ya. Gitu. Berkaitan yang Anda jelaskan kepada saya tentang masalah kitab Anda tadi. Ya, secara tekstual tidak ada jaminan Yesus terhadap Kristen, tetapi mereka yang percaya, kata Anda. Tadi saya menekankan percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Ya, kan kayak gitu. Tetapi tanggapan Anda agak berbeda gitu menurut saya. Agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Yang saya bahas itu ya, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau hamba ya, untuk meraih keselamatan. Karena apa? Tidak ada tekstualnya Yesus mengatakan di kitab Anda bahwa aku menjamin Kristen selamat. Yang ada di Islam. Ya, di Islam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Jelas gitu tekstualnya. Ya, adakah Yesus berkata seperti itu? Semua umat Kristen akan masuk surga. Gitu ya. Adakah seperti itu yang saya tanyakan? Ya, maka dari itu saya menekankan kepada Anda tadi bahwa Tuhan Anda Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada menjamin Kristen. Lalu macam mana kita mau selamat kalau tokohnya saja tidak ada menjamin umat Kristen masuk surga secara tekstual di kitabnya sendiri? Jadi seperti itu Bang yang saya maksud ya. Coba Anda tanggapi, silakan. Baik. Bentar, saya pencetkan. Oke. Hati biarlah teman-teman yang menilai ya, karena sekali lagi bahwa berangkat dari mana itu tadi sebuah pertanyaan yang
saya masih belum menemukan clear dari Allah dulu atau dari manusianya. Ya, itu dia. Oke, baik. Maka tadi ada beberapa ayat yang tadi saya bawa, Ustadz belum tanggapi, yaitu bahwa dikatakan dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-67, ya. Di sana dikatakan adapun orang yang beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, di situ masih dikatakan semoga, ya. Semoga mereka termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Nah, itu apakah kepastian namanya? Ya, apakah itu kepastian? Nah, maka daripada itu tadi saya bawa sebuah hadis, ya. Hadis yang Ustadz tanggapi itu adalah orang-orang kafir yang beramal. Loh, kita tidak berdiskusi bahwa apakah orang kafir itu masuk surga. Yang kita jawab, yang kita tanyakan itu adalah teman-teman yang Islam. Setelah dia melakukan A, B, dan C dan semua itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan, apakah pasti? Ternyata menurut tadi Al-Qasas 67, mudah-mudahan. Jadi ibarat kalau kita kerja di satu perusahaan tuntut kamu harus kerja ini, mudah-mudahan saya gaji. Apa kita masih mau kerja di situ? Tentu tidak. Nah, dalam perspektif sebaliknya dalam iman Kristen, bahwa kita sudah digaji di depan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu bahwa di dalam hadis tadi yang saya sampaikan itu tolong ditanggapi, tidak ada tentang amal, tentang dia beriman tidak beriman, Ustaz. Jadi seolah-olah di situ pemutusan sepihak itu dari Allah. Coba ditanggapi kalimat demi kalimat. Ya, saya sudah sebutkan ayatnya dan teman-teman yang di bawah boleh cek juga dalam Musnad Ahmad 9896. Dia sudah berbuat baik, beramal, dan Allah yang menutupnya. Siapa yang tutup? Saya mau tahu supaya Ustadz yang membacakannya, atau saya balik dulu teman-teman yang lain juga untuk melihat ya, supaya datanya itu tidak sembarangan ya teman-teman ya. Sebentar, karena ini pengikutnya Ustadz ini wah luar biasa fanatik ini semuanya ya. Nah, lihat teman-teman ya, luar biasa pendukungnya teman-teman ya. Musnad Ahmad nomor 9896. Lihat ya kalimatnya, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni sorga dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Kenapa Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka? Ya, kok bisa begitu? Apa enggak kasihan gitu loh ya, dalam waktu yang cukup lama tapi ditutup dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia penghuni neraka itu. Saya percaya Ustadz ini amalannya penghuni sorga pasti. Ya, tapi apa yang terjadi kalau kemudian nanti Allah menutup amalan itu dan menggantikannya dengan amalan penghuni neraka? Dan ada yang juga melakukan amalan penghuni neraka, Allah tutup dan digantikan dengan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka dia. Ya, nah ini bagaimana? Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini saya minta ditanggapi. Ya, karena tadi saya katakan bahwa di dalam Al-Qasas juga dikatakan seperti ini. Ya, adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang bertaubat, ya, serta mengerjakan amal soleh, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kok kalimat semoga ini Tuhan yang ngomong gitu loh maksudnya, Ustadz? Ya, kata semoga ini kalau Ustadz yang ngomong, ulama yang ngomong, boleh lah. Karena mereka nggak tahu. Tapi kalau Allah yang ngomong semoga, atau yang ngomong insya Allah, karena dalam Al-Quran juga Allah ngomong insya Allah. Ya, kok bisa Tuhan yang ngomong insya Allah atau semoga? Bukankah Tuhan itu memberikan jaminan dan Dia Maha Tahu? Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman tadi mengenai apa yang ditanyakan kepada saya tidak akan terpancing kemudian untuk kita membahas ketuhanan tentang Yesus Kristus. Itu bukan topik kita, ya. Nah, maka tadi di ayat yang Ustadz sendiri sampaikan, saya membawakan tentang kehendak Bapa, yaitu berbicara bahwa melihat anak, ya. Nah, sampai di situ percayakah kita Yesus adalah anak Allah? Kalau tidak percaya, ya sudah pasti data itu sudah tidak bisa dibawa lagi. Ya, tidak bisa dibawa lagi. Nah, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman di bawah, bahwa percaya Yesus sebagai apa? Kami percaya Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen tidak percaya Yesus itu utusan. Tapi kalau kalimatnya hanya utusan, nah itu yang bermasalah. Tidak ada ayatnya. Ya, Yesus itu hanya utusan, tidak ada. Tapi kami percaya Yesus itu utusan. Ya, diutus dari mana? Ya. Nah, diutus dari mana? Ini topik yang menarik ya, nanti kalau kita bahas, diutus dari mana? Yesus mengatakan, aku datang dari sorga. Itu dia.
Baik, ya saya koreksi dulu kata-katanya. Katanya tadi saya bekerja semoga mendapat gaji. Ya, inilah nggak nyampe pikiran Anda rupanya ya. Kalaunya kita bekerja itu udah pasti dapat gaji. Ya, udah pasti. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, saya bekerja semoga bisa beli rumah. Nah, kayak gitu, ya. Beli rumah dengan apa? Dengan cara mengumpulkan gaji kita. Ya, kalau bekerja itu pasti dibalas dengan gaji. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi pengerja amal soleh. Itu udah pasti balasan itu, gaji itu, ya, udah pasti. Tetapi kita mudah-mudahan bisa beli rumah karena kita belum mempunyai rumah, oke? Kita masih kerja, masih karyawan, dapat gaji tapi belum punya rumah. Maka dari itu mudah-mudahan kita punya rumah berkat dengan bekerja keras. Mudah pakai gitu ya, gitu. Nah, kalau gaji itu pasti, kalau amal itu pasti dibalas ya. Tapi ya, bisakah kita mendapatkan rumah dengan gaji kita? Kan belum tentu. Makanya mudah-mudahan kita mendapat rumah. Begitu pula surga itu bukan nenek moyang kita pemiliknya, bukan. Surga itu milik Allah. Jadi kagak ada yang pasti ya di diri Anda. Ya, kagak ada yang pasti. Insya Allah semuanya. Karena surga itu milik Allah, bukan milik nenek moyang Anda, bukan. Terus kata Bang Jeki tadi, ini kan yang ngomong semoga Tuhan menghendaki ini, insya Allah mudah-mudahan. Bang Jeki, ingat ya, Al-Quran itu min qablu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kosakata Al-Quran ini adalah termasuk ajaran dari Allah untuk manusia. Makanya Allah bilang pakai mudah-mudahan kepada Nabi Muhammad gitu. Mudah-mudahan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena apa? Kamu tidak dapat memastikan, kamu tidak berkuasa, Allah yang berkuasa. Nah, kalaunya ada kosakata mudah-mudahan, artinya pengajaran untuk manusia, bukan Allah yang ngomong untuk dia sendiri, bukan. Jadi kalau ada Allah ngomong berfirman, mudah-mudahan, artinya apa? Untuk diajarkan kepada manusia supaya mengucapkan mudah-mudahan, gitu ya. Kagak ada yang pasti. Kayak berkuasa aja ente. Kan kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya, begini. Saya mau bertanya dengan Bang Zeki dari pembahasan manusia yang membangkitkan, terus akhir zamannya, semoga udah dijawab tadi. Manusia yang membangkitkan di akhir zaman. Akhir zaman itu yang dimaksud apa dulu? Kiamat atau hampir kiamat? Karena menurut pemahaman Islam, akhir zaman itu adalah zaman yang hampir kiamat. Akhir zaman dengan hari kiamat itu beda. Kalau di tempat kami, akhir zaman dunia belum kiamat. Tapi kalaunya hari kebangkitan atau hari kiamat beda lagi dengan akhir zaman. Saya mau tahu dulu ya, dari Kristen akhir zaman itu kiamat atau bukan gitu. Karena di sini ambigu, beda dengan paham kita. Jadi kalaunya Allah membangkitkan manusia di akhir zaman di hari kiamat, ya seluruh manusia dia bangkitin. Tapi di akhir zaman ya Nabi Isa juga akan turun gitu ya. Itu pun kami percaya gitu. Percaya dia di akhir zaman turun, tapi belum kiamat. Nah, kalau di hari kiamat ya, di hari kiamat Allah yang membangkitkan. Jadi menurut konteks Anda akhir zaman di situ seperti apa? Ya, karena akhir zaman bagi kami belum kiamat. Kalau kiamat ya hari kiamat. Ya, tapi kalau akhir zaman belum kiamat. Jadi bedakan dulu itu biar kita bisa menyamakan pandangan. Itu yang saya maksud. Nah, berkaitan tentang keselamatan, saya mau tanya satu hal. Di mana Yesus menuliskan, ya,
ikuti ajaran Paulus agar selamat. Silakan. Itu dulu ya. Di mana Yesus mengatakan ikuti ajaran Paulus agar selamat? Silakan. Oke. Helikopter, helikopter. Helikopter. Nah, jadi gini loh. Ya, yang pertama supaya saya nggak lupa yang tanggapan tadi ya, bahwa Ustadz mengatakan apa itu akhir zaman, ya. Nah, zaman akhir dengan akhir zaman berbeda. Kalau dalam iman Kristen, makanya tidak disamakan dengan keyakinan Ustadz. Kalau disamakan nanti bingung, ya. Dalam iman Kristen, akhir zaman itu adalah akhir dari segala zaman. Kami percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun, ya, bahwa nanti akan digenapi bahwa itu bertahta dengan semua orang percaya, kerajaannya baik di bumi maupun di sorga. Itu dia. Dan tadi sekali lagi tanpa Ustadz sadari, pengakuan Ustadz bahwa Yesus tadi dalam iman kami, dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Dia yang membangkitkan orang. Itu ayatnya nggak bisa dibantah. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan tadi Ustadz mengatakan kami pun percaya Isa. Apakah Ustadz percaya Isa membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena makanya saya tidak ketemu paralelnya. Ustadz menjelaskan tadi di sana apa itu, ya, paralelnya apa, ya. Ustadz mengungkapkan Isa turun. Apakah Isa turun membangkitkan orang? Saya nggak tahu. Tapi tadi Ustadz mengakui bahwa kami juga percaya nanti di zaman akhir Allah membangkitkan. Jadi Ustadz pun percaya yang punya kuasa membangkitkan itu hanya Allah. Jadi siapa? Yesus. Gitu ya. Makanya tentu saja perspektif kita berbeda, ya. Maka di dalam iman Kristen, bahkan di dalam imannya Ustadz, tidak ada kuasa kebangkitan selain daripada dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan Yesus dikatakan ungkapan dia sendiri, dia melakukan itu, ya, dia melakukan itu. Dan aku membangkitkan orang pada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, akulah kebangkitan dan hidup. Cari satu nabi bisa ngomong begitu. Tidak ada, Ustadz. Tidak ada teman-temanku yang lain semua. Hanya Yesus yang berani secara eksklusif menyatakan kepada dirinya sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, nah itu iman Kristen. Maka daripada itu teman-teman, kalau masalah tadi mungkin ada analogi macam-macam saya sudah tidak mengerti ya teman-teman, tapi saya bisa tangkap apa yang Ustadz maksud ya mengenai itu tadi. Jadi begini Ustadz, di dalam keyakinan kita, dalam iman Kristen, bukan hanya bicara tentang jaminan keselamatan, tapi justru pembuktian tentang keselamatan itu sudah ada di dalam Yesus. Bahwa tadi Ustadz mengatakan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya bla bla bla. Justru untuk itulah dia datang, supaya ada pengorbanan sehingga kita selamat bukan karena perbuatan baik tapi karena Kristus. Dan kemanusiaan Kristus menjadi bukti bagi kami ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, itu dia. Nah, jadi sudah ada bukti bahwa ada orang yang bangkit dari antara orang mati dan dia menerima, ya, dan dia menerima hidup yang kekal, atau dia sudah hidup kekal dan bertahta, yaitu Yesus. Di dalam imannya Ustadz, ya, di dalam imannya Ustadz, apakah sudah ada yang diselamatkan? Apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang selamat? Ya, apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang diselamatkan di dalam iman Islam? Ya, siapa yang sudah diselamatkan dalam iman Islam? Sebagai sebuah jaminan, kok bisa yakin? Padahal tidak pernah ada yang misalnya si ini sudah di sorga, si ini udah di sorga. Ya, bukan kita bicara bukan sendal ya, atau kita bicara bukan tentang hewan ya, tapi kita bicara tentang manusianya. Siapa yang sudah diselamatkan? Ya, nah sehingga dalam iman Kristen keselamatan itu bukan lagi sebagai sebuah konsep, tapi keselamatan itu sebagai sebuah pembuktian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu bukti yang luar biasa. Dia menang atas maut. Dan itu yang ditakuti oleh semua manusia. Semua takluk, raja-raja takluk, penguasa-penguasa takluk kepada kematian. Tapi Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu membuktikan bahwa kuasa tertinggi maut, semua orang kebingungan kemana nanti dia mati, dia masuk mana, disiksa di mana, dihancurkan di mana. Tapi Yesus membuktikan dia bangkit.
Itu menjadi pengharapan bagi kami. Mengenai tadi pengajaran Rasul Paulus, sekali lagi Ustadz, saya tidak akan menyimpang kepada tema itu. Next, kalau ini menarik ya, Ustadz mau kita bahas tentang Rasul Paulus, saya akan bahas kupas tuntas mengenai hal itu. Ya, nah, kenapa? Karena itu tidak ada korelasinya. Di mana Yesus mengatakan bahwa kalau ini ikuti Rasul Paulus, itu terlalu tendensius. Ya, kenapa? Karena tema kita berbicara jaminan keselamatan. Tidak ada yang diajarkan Rasul Paulus berbeda dari apa yang diajarkan Rasul-Rasul dan Tuhan Yesus sendiri. Selama kita tertib dengan konteks, atau selama kita setia terhadap konteks, supaya tidak lupa siapa yang sudah selamat di dalam keyakinannya Pak Ustadz. Siapa yang sudah diselamatkan. Itu teman-teman ya. Baik. Baik, siapa yang sudah diselamatkan menurut keyakinan Islam? Nabi Idris aja udah di surga, ya teman-teman. Selamat tuh Nabi Idris menurut keyakinan Islam, ya di surga dia. Dengan sengaja dia tinggal sendalnya di surga tuh, ya Nabi Idris tuh keyakinan Islam. Udah selamat tuh dalam Islam dia, ya keyakinan Islam tuh. Ya, artinya apa? Artinya begini ya teman-teman, ya kalau kita membanding siapa yang sudah selamat, maka kita akan tunjukkan oknum. Di Kristen, ya di Kristen katanya yang diselamatkan Yesus. Saya bingung, ya bingung. Bingungnya apa? Kalau Yesus udah diselamatkan dan sekarang dia berada di surga, gimana cara membuktikan Yesus ke surga? Gimana? Gimana? Apakah Anda punya CCTV surga gitu melihat Yesus di CCTV surga? Artinya apa? Semua di tempat Anda belum pasti. Ya, belum pasti. Coba tunjukkan sama saya dari orang Kristen, siapa dari umat Kristen yang udah ada di surga kalau selamat gitu. Ayo. Nah, kayak gimana cara membuktikannya? Apakah ada teknologi di surga? Artinya semuanya belum pasti gitu ya, belum pasti di tempat Anda. Berkaitan tentang masalah keselamatan ini, saya menanyakan ya tentang Paulus tadi ya kepada Anda. Di mana perintah Yesus agar selamat ikuti ajaran Paulus. Bukan Paulusnya yang saya bahas, bukan ajaran Paulusnya, tapi perintah Yesus supaya selamat agar mengikuti Paulus. Bisa nggak Anda membedakan konteks gitu loh? Ya, bisa nggak? Yang saya tanyakan ya, kalau ikut perintah Yesus agar selamat, ada nggak dia memerintahkan untuk mengikuti ajaran Paulus agar kamu selamat? Ya, banyak. Karena keselamatan itu pasti ada perintah-perintah untuk dijalankan. Gak mungkin diam di rumah lalu selamat, gak mungkin. Makanya saya ngomong seperti itu tadi. Terus untuk masalah yang menghakimi di akhir zaman, rupanya teman-teman akhir zamannya itu berbeda konteks gitu ya. Akhir zaman di Kristen adalah rupanya hari kiamat menurut mereka. Sedangkan akhir zaman di tempat kita ya itu belum kiamat. Jadi beda pandangan. Apakah kita meyakini bahwa Nabi Isa membangkitkan orang mati di akhir zaman? Kan kayak gitu. Jadi secara tekstual tidak tertulis ya Bang Jeki. Jadi saya nggak mau mengada-ada gitu ya. Tapi kita yakini sebelum kiamat dia turun. Ya, cuma kalau yang membangkitkan di hari kiamat itu adalah Allah. Nah, apakah Nabi Isa dengan Allah itu sama? Jelas beda. Apakah Allah dengan Yesus itu sama? Jelas beda. Padahal sama-sama membangkitkan di akhir zaman katanya. Di akhir zaman Yesus yang bangkitin, di Islam Allah yang bangkitin. Tapi sayangnya ada ayat di Quran kayak gini Bang Jeki, Al-Maidah ayat 116 dan 117 ya. Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Sayangnya Isa atau Nabi Isa yang membangkitkan atau Yesus yang membangkitkan, sayangnya di hari kiamat dia yang dihakimi Allah. Kayak gimana
Nah, tertolak di situ udah Anda. Sayangnya Yesus atau Nabi Isa malah dia yang dihakimi Allah di situ. Jadi seperti itu Bang Jeki ya kalau paham Islam. Jadi kalau hanya untuk masalah bangkit membangkitkan, ya hakim menghakimi, Yesus pun menghakimi tidak dari dirinya sendiri, membangkitkan tidak dari dirinya sendiri, tapi dari kuasa Bapaknya. Makanya dia ngomong, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dan penghakimannya adil. Jadi menghakimi sesuai dia dengar dan apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah. Artinya, siapa yang berani perintah Tuhan? Kan gitu. Aduh, ya seperti itulah Bang Jeki ya. Coba bedakan gitu ya. Anda ngeles dengan saya kayak gini. Oh, sebab itulah dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mati. Waduh, ini kejam kali Bapak di surga. Ya, kejam kali membunuh anaknya di tiang salib kalau kayak gitu. Gitu Bang Jeki. Silakan. Bang Jeki, sorry sebelum lanjut, berapa sesi lagi? Mungkin kita bikin ini saya tanggapi. Ada Habis itu closing. Nanti Ustadz menjawab terakhir mungkin. Ini kan saya tanggapi. Tadi, sekali ada soalnya Anda duluan tadi ya, tanggapan akhir. Baik. Oke, saya luncurkan dulu ini sebentar ya. Sabar saya. Ustaz mengatakan ada Idris sudah masuk surga, kan begitu ya? Oke, jadi begini teman-teman, nanti teman-teman silakan juga menanggapi ya, supaya kalian juga mengerti isi hati ya, baik dari Ustadz maupun saya, karena bagi kami ini adalah kebenaran, maka kami membagikannya, kami memberikannya, kami saling menginfluence supaya teman-teman yang memilih ya, mau tidak mau kami adalah pemuka agama yang teman-teman harus memilih jaminan keselamatan itu ya, karena kematian adalah sebuah keniscayaan teman-teman, tidak bisa tidak, pasti mati ya. Maka daripada itu teman-teman, bahwa kemana nanti setelah kita mati itu penting sekali. Nah, bagaimana membuktikan? Tadi Yesus kan adalah di sorga. Dalam diskusi lintas iman, satu-satunya instrumen kita itu adalah berbicara tentang apa yang tertulis. Dalam hal ini adalah Alkitab. Dalam dunia diskusi saya harus terima Ustadz ngomong apapun selama itu ada datanya ya, yang diyakini. Dalam hal ini mungkin Quran dan hadis. Saya tidak bisa bilang walah ya, itu bohong aja. Nah, itu saya nggak bisa ngomong begitu ya, karena dalam diskusi saya menghargai instrumen yang digunakan, yaitu Quran dan hadis. Berikut pula apa yang kami lihat di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus yang bangkit, bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu karena peristiwa itu tidak terjadi di sebuah kolong jembatan, peristiwa itu tidak terjadi di dalam sebuah di dalam sebuah dapat tempat yang gelap, tapi itu sebuah peradaban ya. Bahkan orang Yahudi yang paling radikal pun tidak pernah mengatakan Yesus tidak ada. Dan tanggapannya adalah, oh Yesus itu mati, dia bukan disalib tapi dilempar batu. Tapi dia tetap menyatakan Yesus mati. Gitu. Nah, maka daripada itu, bahwa apa yang ditulis oleh para rasul tentang Yesus Kristus, ya, bahwa dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka semua melihat Yesus naik ke sorga. Mereka semua melihat Yesus naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga. Itu disaksikan. Ya, dan bagaimana sanadnya pengajaran rasul-rasul itu sampai kepada zaman bapak-bapak gereja, ya, itu tidak terputus. Ya, artinya bahwa pernyataan daripada rasul-rasul yang menjadi saksi mata itu nyata dan ada. Ya, itu dia, itu nyata dan ada. Nah, oleh karena itu bahwa itu menjadi landasan utama bagi kami, karena itu adalah firman Allah, ya, yang tanpa salah. Nah, kemudian apakah ada perintah Tuhan Yesus untuk ikuti Rasul Paulus? Ya, nah teman-teman sekali lagi ini akan belok ke sana, tapi saya akan menjelaskan poin sederhananya saja, bahwa Rasul Paulus itu ajar apa? Ya, Rasul Paulus itu ajar apa? Bahwa Yesus Kristus juga tidak bilang bahwa ikuti pendeta, ikuti si ini, ikuti si ini. Ya tidak, itu kan semua adalah orang yang diutus, orang-orang yang kemudian mengajarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, bahwa
Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus secara spiritual, dan terbukti bahwa tidak ada pengajaran Rasul Paulus itu yang bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, coba teman-teman lihat semua tulisan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis dalam semua suratnya selalu diawali dari hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dia selalu merendahkan dirinya di depan Kristus. Dan setelah dia hidup di dalam Kristus, yang tadinya mau bunuh orang Kristen, mau bikin mati orang Kristen, tapi waktu percaya Yesus justru rela mati untuk Kristus. Kehidupan pertobatan yang luar biasa. Ya, nah, apa pengajaran salah satu Rasul Paulus mengenai Kristus? Ya, apakah ini dia membanggakan diri? Sama sekali tidak ada keuntungan bagi Rasul Paulus kalau kita mau hitung materi. Dia tidak meninggalkan pedang waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan keturunan waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang lain yang mungkin apapun itu. Tapi dia meninggalkan sebuah pengajaran dan teladan yang dia ikuti dari Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10, dia katakan begini, yang ku kehendaki. Setelah dia anggota Sanhedrin, dia orang terpengaruh, dia orang yang terpelajar. Sewaktu ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia kehendaki? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan. Ya, inilah yang menjadi jaminan dalam iman Kristen. Rasul Paulus bukan orang pertama-tama yang menerima itu, tapi dia orang yang mengajarkan dan orang yang menjadi saksi terhadap kebangkitan Kristus itu. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, padahal Ustaz, tadi saya mau tanggapi. Di dalam sebuah riwayat, kok Isa tadi dikatakan bahwa dia akan diadili? Padahal di dalam sebuah riwayat yang sahih, Isa itu disebut sebagai hakim yang adil. Tapi kok bisa dia diadili juga itu, Ustaz? Ya, kenapa bisa begitu? Ya, disebutkan itu dia sahih, ya, bahwa dia adalah mengadili. Jadi ini Ustaz nanti menanggapi, baru nanti saya nggak bertanya lagi. Paling habis ini kan Anda closing, tanggapan aja sih, tanggapan akhir. Silakan. Nanti kalau ketemu lagi berarti saya yang duluan kan? Boleh, gitu. Ustaz. Kita susun lagi nanti. Oke, ini tanggapan akhir saya ya teman-teman, karena diskusinya terlalu enak dan lebih 1 jam rupanya. Gitu ya. Oke ya teman-teman, saya tanggapi dulu biar nggak hilang dari ingatan ya. Katanya ada hadis sahih ya, bahwa Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil. Ya, kita yakini Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil ya di akhir zaman, tapi belum kiamat. Tapi dia menjadi hakim yang adil ketika dia turun kedua kalinya, dan siapa yang dia hakimi, yaitu yang menuhankan dia. Gitu Bang. Ya. Makanya ada hadis lain kan, Nabi Isa pada akhir zaman akan turun kedua kalinya. Dia mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu kan juga ada dalilnya. Lalu siapa yang dia hakimi waktu dia turun di akhir zaman kedua kalinya? Tuh ingat, sebelum kiamat ya, sebelum kiamat. Itu adalah orang-orang yang menuhankan dia. Itu menurut dalil dari Islam, paham dari Islam. Tapi kalau hari kiamat, siapa yang menghakimi? Ya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghakimi. Makanya saya bawakan ayat Qur'annya. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu ayatnya, Nabi Isanya yang dihakimi di hari kebangkitan, di hari kiamat. Gitu Bang Jeki, untuk berkaitan tentang Nabi Isa menjadi hakim yang adil. Ya, menghakimi siapa? Menghakimi Kristen yang menuhankan dirinya. Jangan dibalik-balik ya. Terus Bang Jeki, ini saya agak lucu tadi mendengar Anda sedikit. Apa yang membuat saya lucu? Kata Anda, siapa yang melihat Yesus telah di surga? Banyak orang-orang melihat Yesus diangkat ke surga. Secara ilmiah ya, secara ilmiah, ini orang lihat pakai teropong apa gitu loh. Kok bisa orang-orang lihat naik Yesus ke surga? Kalaunya orang-orang lihat naik ke langit, masuk akal kosakatanya gitu. Tapi kalaunya melihat Yesus naik ke surga, waduh ini teropong apa gitu. Ini di sini bedakan langit dengan surga gitu ya.
Apalagi kan di kitab Anda itu bahasa dari langit adalah oranon kan? Yesus naik ke oranon, bukan ke paradiso, bukan ke surga, tapi dia naik ke oranon. Kalau Yesus diangkat ke langit, dia naik ke langit, disaksikan orang, maka kosakata itu betul. Orang-orang hanya melihat Yesus naik ke langit. Tetapi kalau orang-orang melihat Yesus naik ke surga, waduh ini sakti orang-orangnya, teropong apa itu? Artinya apa? Dalil yang Anda bawakan kepada saya, itu artinya Bang Jeki tidak dapat menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Yang saya minta, buktikan kalau Yesus itu udah ada di surga. Dia diam di surga. Itu yang saya maksud dari tadi. Karena kata Anda dia udah selamat. Kan gitu. Apakah di surga ada CCTV? Kan kayak gitu. Kalaunya tertulis, kata Anda, oh ya sudah, yang seperti itu tertulis. Ya, maka yang tertulis ini pun harus kita pikirkan. Masa tertulisnya begini, betul atau kagak? Kan kayak gitu pula. Masa orang-orang lihat pakai teropong apa kan secara ilmiah. Masalahnya gini Bang Jaki ya, sebuah keimanan itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan kayak gitu. Sebenarnya sih ada sih beberapa ayat juga di kitab Anda itu melihat duduk di sebelah kanan Bapak. Kan itu juga patut saya pertanyakan juga, melihat pakai apa dia. Kalau melihatnya pakai iman, lalu apakah orang-orang yang melihat Yesus ke langit atau ke surga tadi melihat pakai iman juga? Kan enggak. Kan ada ceritanya, Yesus disaksikan 500 orang naik ke surga. Kan itu ceritanya toh, ya. Yang 500 orang ini pakai teropong apa sehingga melihat Yesus naik ke surga? Kalau 500 orang ini melihat Yesus naik ke langit, itu wajar. Ya, kosakatanya. Kalau ke surga, waduh, itu aneh gitu ayatnya. Jadi, Bang Jeki, tidak ada yang dapat dibuktikan Kristen siapa yang sudah ada di surga. Kan kayak gitu pula. Tapi kalau di hadis kita ya teman-teman, yang membuka surga pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Baik, Bang Jeki mungkin bisa kita ambil kesimpulan masing-masing gitu ya, tidak menyeberang lagi. Thank you. Oke, silakan. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ustadz Yusuf PI bersama dengan rekan-rekan yang ada di sana juga untuk waktunya. Ya, saya kira ini diskusi yang baik, dan kalau ada waktu juga kita bisa ngobrol kembali. Saya harap ini dipertahankan diskusi seperti ini, pakai data, dan kita juga saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, bahwa tadi sudah disampaikan juga ya mengenai keselamatan baik di dalam Alkitab maupun di dalam iman teman-teman kita yang di sebelah. Apologetika itu adalah penginjilan. Maka tidak mungkin teman-teman apologetika itu tanpa penginjilan. Maka bahwa saya mengharapkan untuk semua teman-teman melihat dengan baik bahwa siapakah yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Untuk sebab itu bahwa diskusi lintas iman ini spiritnya adalah hal yang baik. Bagi Ustadz Yusuf PI, semua orang itu harus mendapat hidayah, karena menurut Ustadz bahwa mendapat hidayah itu adalah hal yang baik. Begitu pula bagi saya, bahwa bagi saya orang percaya, penting bagi untuk semua orang untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Karena tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal soleh yang kemudian menjadi landasan atau dasar keselamatan dalam iman Kristen. Itulah sebabnya sorga itu diberikan gratis. Kenapa itu diberikan gratis? Bukan karena surga itu murahan. Karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu bayar dengan segala kekuatan dan kemampuan kita semua. Maka daripada itu, baik teman-teman yang di sana maupun di sini, mari kita belajar dari kedua belah pihak ini, teman-teman. Dan lebih-lebih daripada itu, yang saya inginkan adalah supaya teman-teman pun juga mendapatkan kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak ungkapan yang bisa nanti kita evaluasi ya dari diskusi ini, sehingga teman-teman semuanya bisa mengerti keselamatan itu hanya ada dalam iman Kristen, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, sehingga mari pelajari baik-baik ya. Saya mungkin bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin bisa salah ya, bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Semua rasul-rasul, semua nabi-nabi
Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan keselamatan yang pasti di dalam Alkitab. Ya, dan tadi saya menyatakan juga itu bukan lagi tentang sekedar janji, tapi adalah pembuktian. Jadi kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang Kristen, tidak lagi melihat keselamatan sebagai sebuah satu hal yang tertutup rapat, tapi kami melihat bahwa jaminan keselamatan itu adalah menjadi satu hal yang sungguh sangat sudah tersedia bagi kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidaklah mungkin kita dengan sadar menukar kalung emas dengan tali rapia. Maka kalau ada orang yang mau menawarkan sesuatu kepada iman Kristen, pastikan tawaranmu lebih baik daripada apa yang kami miliki. Kalau kami percaya kepada Kristus dan Kristus memberikan kepastian keselamatan, kenapa kami harus mengganti itu dengan yang lain? Karena Kristus sudah memberikan yang pasti, tidak mungkin tadi saya katakan bahwa kami menukar kalung emas kami dengan tali rapia. Itu ibaratnya, karena Kristus sudah memberikan kami keselamatan yang pasti. Nah, maka jauh dari hati saya yang paling dalam hanya untuk menyampaikan 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita semua sebagai jaminan keselamatan. Maka datanglah pada Tuhan Yesus jikalau kita menginginkan hidup yang kekal. Nah, itu dia. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan dan teman-teman yang sudah memberkati, yang sudah support, bantu tap-tap layar dan share. Dan semua ini saya percaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya semua. Dan sekali lagi untuk yang teman-teman yang di sebelah juga ya, untuk Ustadz Yusuf dan rekan-rekan yang ada di sana, salam kenal untuk kita semua. Kiranya diskusi seperti ini boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya teman-teman adalah tanggung jawab pribadi, tidak membawa siapapun. Ini adalah pernyataan saya dan Ustadz Yusuf secara pribadi, tidak melibatkan siapapun ya, sehingga ini kami bertanggung jawab secara pribadi. Dan mari kita melihat diskusi lintas iman sebagai satu hal yang bukan hal yang tabu, karena kita negara beragama, bukan negara satu agama, sehingga perbedaannya memang harus dimunculkan, bukan untuk kita sama-samakan ya, tapi memang munculkan perbedaan, maka kita saling menghargai untuk hal-hal itu semua ya. Seperti itu. Terima kasih semua teman-teman, sekali lagi terima kasih juga untuk Ustadz waktunya. Terima kasih banyak. Sedikit lagi ya, mungkin kita supaya nanti Ustadz juga dapat waktu. Boleh, silakan kalau mau lebih nggak apa-apa. Supaya nanti pas ya teman-teman ya, biar Ustadz juga pas ngomong. Nah ini sungguh 9, 8. Thank you ya semua teman-teman. Saya kasih appreciate untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mendukung. Terima kasih banyak. Ya silakan Ustadz. Iya, closingnya 1 menit teman-teman. Tanggap penjelasan Islamnya 4 menit ya. Ya teman-teman semuanya, di closing statement ini ya teman-teman, jelas saya menjabarkan ayat-ayat Quran dan menanggapi hadis-hadis yang dibawakan gitu ya, menjawabnya dengan data yang tertulis juga ya, beserta pedoman hidup kita dari Al-Quran dan hadis diambil untuk pelajaran bagi kita semuanya. Tadi Bang Jeki kan sudah menjabarkan bagaimana iman dia dan bertanya, dan saya pun juga menjabarkan iman Islam dan mempertanyakan Kristen. Jadi ambil hal yang positif dari ini ya, diskusi ini. Jujur ya, saya senang diskusi sama dia karena orangnya enak, teratur, terus juga nggak ngotot-ngototan. Semoga diskusinya bisa berlanjut karena lebih enak dan lebih banyak pengetahuan yang dijabarkan jadinya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah teman-teman semuanya, di dalam agama Islam ya teman-teman, tadi di awal saya menekankan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup, itu berdasarkan dalil. Karena di sini 10.000 lebih ya, 12.000 menonton pasti bertanya dalilnya di mana bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup kan gitu. Nanti saya malah dituntut orang pula itu dalil. Baik, saya jelaskan Nabi Muhammad adalah jalan, itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman tabi'uh, inilah jalanku kata Nabi, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Terus Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jalan. Lalu Nabi Muhammad kebenaran. Betulkah? Di mana ayatnya? Anda bisa membuka Quran surah Muhammad ayat 2, Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus Anda juga bisa membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, ya, inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Lalu apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal dan memberikan keselamatan? Jelas ya, dari dalil yang saya bawa, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada kepastian ya di dalam agama Islam ya, ketika kita mengikuti jalan kebenaran dan hidup yaitu Nabi Muhammad untuk menuju Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ingat apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an kita ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan hayalan saja hanya untuk masuk surga gitu ya. Tempatnya di neraka jahanam karena mereka seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk kata Allah. Terus ya teman-teman semuanya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi seperti itu penutup dari saya ya, sekilas beberapa ayat yang saya jabarkan secara singkat karena waktu terbatas. Saya jujur sama Bang Jeki suka senang diskusinya, banyak yang kita dapat hal yang baru gitu ya. Terus juga saya memohon maaf kepada Bang Jeki gitu ya, jika ada kosakata yang menyinggung atau salah, kita wajar berargumen gitu ya. Jadi mohon maafkan saya jika ada kosakata yang tidak berkenan gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada Muslim di tempat Bang Jeki maupun saudara-saudari yang Kristen di sana atau di tempat saya gitu ya. Saya memohon maaf kalau ada kekurangan. Ambil diskusi ini menjadi hal yang positif agar kita mau berpikir dan sebagai penambah wawasan untuk kita semuanya. Bagaimana keselamatan di Kristen dan di Islam. Jadi seperti itu. Oke, thank you Bang Jeki ya. Terima Nanti kasih. Mohon maaf juga kalau ada pasang tema salah-salah lain kata. boleh ya. Baik Ustaz. Baik, Terima kasih banyak oke. ya. Sampai ketemu Ustaz. Terima kasih Bang Sehat-sehat Jeki selalu atas ya. diskusinya. Terima kasih banyak. Terima kasih.